Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada sesi pertemuan untuk membahas tentang kitab Raudatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian ini kita akan membahas terkait tentang hakikat ikhlas dan riya, hukum dan pengaruhnya. Inilah bab ke-15 dari kitab Raudatul Talibin yang saya akan menguraikan poin-poinnya saja sebagai bentuk bahwa ilmu yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini sangatlah tinggi, sangatlah luar biasa, sehingga kalau kita menyingkapnya mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas bab terkait tentang bab yang ke-15, di mana Al-Imam Al-Ghazali memulai bab ini dengan mengatakan, ketahuilah, ikhlas itu menurut para ulama terbagi menjadi dua macam. Pertama, ikhlas dalam beramal, dan kedua, ikhlas dalam mencari pahala. Adapun ikhlas dalam beramal adalah kehendak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan urusannya dan menjawab seruannya. Munculnya keikhlasan semacam ini didorong oleh keyakinan yang benar, pikiran yang sehat, jernih, dan kebalikan dari semua itu adalah sifat nifaq atau yang disebut dengan kemunafikan, atau mendekat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ikhlas dalam mencari pahala berarti berkehendak untuk memperoleh keuntungan di akhirat dan melakukan kebajikan. Nah, kebalikannya adalah riya atau keinginan melakukan kebaikan atau keinginan mendapatkan keuntungan duniawi dengan amal akhirat, baik mengharap dari Allah Subhanahu wa taala maupun berasal dari manusia. Itu bedanya antara ikhlas dalam kategori dalam beramal dan ikhlas dalam mencari pahala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang diperhitungkan dalam perilaku riya itu apa yang diinginkan, bukan dari siapa. Selain itu juga kedua bentuk keikhlasan di atas mempunyai pengaruh, yaitu bahwa keikhlasan dalam beramal menjadikan amal sebagai pendekatan atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan mencari pahala membuat amal diterima serta memperoleh pahala yang berlimpah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, kemunafikan itu merusak amal dan mengeluarkan dari posisi takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara riya mengakibatkan ditolaknya amal. Nah, lantas apa posisi ikhlas yang bagaimana dalam perbuatan taat, yang manakah yang harus berada pada diri kita? Nah, inilah sebabnya Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya mengatakan bahwa pahamilah, menurut sebagian ulama, amal itu ada tiga macam. Ada tiga macam amal menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama. Amal yang mengandung kedua macam ikhlas di atas sekaligus adalah ibadah yang sifatnya lahir, yang asalnya lahir, kemudian ibadah yang tidak mengandung keikhlasan mencari pahala, tetapi mengandung keikhlasan beramal, yaitu hal-hal yang mubah yang diambil sebagai bekal. Nah, guru kita berkata, setiap ibadah asal yang mungkin dibelokkan kepada selain Allah mengandung keikhlasan amal,
dan kebanyakan ibadah batin mengandung keikhlasan dalam beramal. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keikhlasan dalam mencari pahala, guru kita Al-Imam Al-Ghazali mengatakan jika dengan melakukan ibadah batin seorang menginginkan keuntungan dunia dari Allah, hal ini termasuk riya. Maka tidak salah jika kebanyakan ibadah batin mengandung kedua macam ikhlas. Begitu pula ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Oleh karena itu, para pemirsa, saat melaksanakan ibadah dan ibadah-ibadah batin dan sunnah harus disertai kedua macam keikhlasan ini dari sekaligus, dan perbuatan-perbuatan mubah yang diambil sebagai persiapan hanya mengandung keikhlasan dalam mencari pahala tanpa keikhlasan beramal. Karena dengan sendirinya ia tidak dijadikan sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sekedar sebagai persiapan untuk melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu atau momen ikhlas melakukan amal harus bersamaan dengan amal dan ikhlas itu sendiri, mencari pahala itu sendiri, atau mungkin sedikit terlambat dari amal. Menurut sebagian ulama, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi keikhlasan dalam mencari pahala ini diperhitungkan sesudah melakukan amal berjalan tanpa keikhlasan. Maka persoalannya telah berlalu dan tidak mungkin diulang lagi, dan itulah Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut sebagian ulama, kata beliau, bisa jadi keikhlasan dalam mencari pahala ini diperhitungkan sesudah melakukan amal. Jika amal berjalan tanpa keikhlasan, maka persoalannya telah berlalu dan tak mungkin diulang lagi. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kembali bahwa mengatakan bahwa ketahuilah telah menjadi kewajiban seorang hamba untuk mewaspadai 10 hal saat mengerjakan amal. Yang pertama, kemunafikan. Yang kedua adalah riya. Yang ketiga adalah kekacauan. Yang keempat adalah menyebut-nyebut kembali kebaikan yang telah dia lakukan. Kemudian yang kelima adalah menyakiti seseorang yang telah dia berikan. Kemudian menyesal atas kebaikan. Kemudian itu yang keenam, ketujuh. Kemudian ujub. 8, meratap. 9, dan menganggap meratap. Kemudian yang ke-9 adalah menganggap enteng, dan yang ke-10 adalah takut terhadap cercaan manusia apabila dia tidak melakukannya. Inilah yang harus diwaspadai menurut Al-Imam Al-Ghazali, 10 hal yang harus diwaspadai ketika kita mengerjakan sesuatu. Lalu Syekh Al-Imam Nawawi menyatakan lawan masing-masing berikut itu adalah bahaya terhadap amal yang kita lakukan. Nah, lawan kemunafikan adalah memurnikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Lawan riya itu adalah ikhlas mencari pahala. Lawan kekacauan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan menyebut-nyebut kebaikan adalah menyerahkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan menyakiti berupa membentengi amal. Lawan menyesal adalah berarti meneguhkan jiwa. Lawan ujub yaitu mengingat anugerah Allah. Lawan meratap adalah dengan memanfaatkan kebaikan. Lawan menganggap enteng ialah mengagungkan pertolongan Allah. Lawan takut terhadap cercaan manusia yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan kita, pahamilah, kata beliau, bahwa kemunafikan itu merusak amal dan riya itu menistayakan ditolaknya amal yang kita lakukan, mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang yang kita berikan akan merusak sedekah kita. Menurut sebagian ulama, kedua sifat ini menghilangkan pelipat gandaan sedekah. Artinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Mereka pun sepakat bahwa penyesalan terhadap kebaikan itu merusak amal. Selain itu, wujud menghilangkan pelipat gandaan amal, yaitu ratapan dan menganggap enteng, akan meringankan bobot amal yang kita kerjakan. Karena itulah,
engkau harus memutus rintangan dan bahaya dan kritis ini, dan Allah lah tempat meminta pertolongan untuk menjaga kita dari 10 hal yang akan merusak amal kita. Itulah pembahasan kita dari poin-poin yang penting yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Raudatul Talimin di bagian ke-15 ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.